Waalaikumsalam. Selamat datang di Lapas Asal Hasan Podcast. Kok Lapas Hasan? Gimana, sehat Pak Warno? Alhamdulillah sehat. Di sini udah berapa lama ya Pak Warno? Sudah 7 bulan, Pak tanggal Warno. 29 ini. Oke, boleh diperkenalkan sekilas Pak Warno ini di asal mana, kemudian di sini sudah berapa lama, kemudian juga sekilas kesan-kesannya dulu lah. Iya. Oke, terima kasih Gus. Saya ini lahir di Banyuwangi. Hmm. Insya Allah tanggal 21 Maret 1966. Berarti sekitar 58 tahun yang lalu kami sudah berada di dunia ini. Ya. Saya kecil, saya di Jember ini Gus, di SDN Jember Lor 7, lanjut ke SMP 3, terus lanjut ke SMA 1. Sekitar tahun 85 saya menyelesaikan di SMA 1, terus ya karena situasi dan kondisi saya ikut orang di Balikpapan. Oh, di Balikpapan? Di Balikpapan. Kalimantan Timur. Tepatnya di Gunung Sari Ilir. Di pinggir jalan sana, di Balikpapan. Sana sekitar 1,5 tahun. Tapi karena mungkin saya ini anak pertama yang diharapkan dan disayangi mungkin sama ibu, akhirnya disuruh pulang karena di sana belum menemukan hasil yang sesuai harapan. Itulah terus pulang ke Jember. Jadi mulai kecil saya asalnya hanya lahir saja di Banyuwangi. Mulai kecil di Jember ini, SD, SMP, SMA di Jember, sehingga sama dengan asli Jember, gitu, sama asli Jember. Terus untuk bypass dari kisah-kisah itu sampai sekarang kemudian berada di lapas ini sudah berapa lama tadi? 7 bulan. Tapi belum ini ya, sebenarnya belum sidang ya? Belum, sidang pertama sudah. Pertama sudah. Nanti hari Selasa ini sidang kedua. Bagaimana? Ini kan pengalaman pertama atau gimana? Iya, pengalaman pertama ini. Nggak takut jangan-jangan sudah 2 kali, 3 kali masuk sini? Pengalaman pertama yang luar biasa. Ya. Jadi ya kan saya beraktivitas di BRI Gus. Oh iya, dari BRI. Dari BRI sejak mulai tahun 1989. Saya berkarya di BRI selama 34,3 tahun saya mengabdi di BRI. Nah, setelah pensiun di BRI, ya ini menurut saya diantarkanlah saya diantar ke sini. Ya. Jadi yang berjasa besar adalah BRI yang mengantarkan saya di pintu taubat ini. Pintu taubat, alhamdulillah, berterima kasih ya brother ya. Betul, terima kasih sekali saya gitu. Mungkin di sisi lain orang melihat, di sisi lain orang melihat bahwa orang yang dimasukkan atau memang masuk penjara ini sesuatu hal yang hina mungkin dari sisi lahiriahnya gitu Gus. Tapi menurut saya setelah saya mengetahui siapa diri saya sendiri, mengintrospeksi diri selama ini bagaimana saya dan sebagainya, mungkin pantaslah saya diberi kesempatan untuk masuk ke sini melalui jalur BRI tadi. Ya. Gitu ya. Alhamdulillah. Tapi ini kan sekilas dari pandangan Pak Warno hari ini ketika sudah tahu keadaannya lapas seperti apa. Ada enggak pandangan di waktu Pak Warno sebelum masuk lapasnya seolah-olah seperti ini, kira-kira seperti apa? Iya Gus, jadi ada pengalamannya gimana gitu? Bukan pengalaman, artinya kekhawatiran dari hati sendiri, karena kan melihat kalau di TV dan sebagainya itu bagaimana kerasnya di dalam penjara. Jadi perjalanan dari kantor kejaksaan ke sini itu was-was itu ada. Was-was bukan karena apa, tapi mungkin karena kekerasan yang ada di dalam lapas gitu. Oh iya. Tetapi setelah masuk di yang sekarang saya tahu namanya P2U, di situ terus diarahkan ke yang sekarang saya tahu namanya ruang registrasi, ada mas-mas yang luar biasa menurut saya. Bahwa saya bertanya memang ke mas yang lupa saya namanya, bagaimana mas kondisi di sini, apakah brutal dan bagaimana. Ternyata mas itu mendinginkan hati saya, menyejukkan hati saya dengan nggak ada apa-apa di sini. Di sini adalah lembaga pemasyarakatan yang gunanya memang untuk
untuk memperbaiki kesalahan yang ada di luar, mengayomi, ya, mengayomi. Dan benar itu Mas, adanya. maaf Mas itu maksudnya petugas atau siapa? Petugas, Oh, petugas. ya. Yang satu sekarang petugas itu, atau mungkin namanya Pak Tunjung itu ya, mungkin Oh. gitu ya, mungkin gitu. Jangan khawatir Pak Warno, di sini aman dan terkendali, dia bilang gitu. Saya alhamdulillah, dari situ kekhawatiran saya hilang sekitar 70%, karena memang yang menginformasikan adalah seorang petugas. Berarti sekarang artinya sudah stabil dan sudah bisa menyesuaikan diri lah di sini. Sudah, jadi artinya setelah masuk di ruang yang namanya penaling itu Gus, dan alhamdulillah setelah masuk registrasi terus masuk ke ruangannya Pak KPLP yang sekarang saya tahu namanya KPLP itu, alhamdulillah informasinya ruangannya isi kamarnya penaling satu itu cuma 4 orang. Enak sudah gitu, enak menurut beliau itu dalam pikiran saya apanya gitu loh. Ternyata setelah masuk ya ruangannya yang dimaksud itu bisa tidur nyenyak versi penaling kan gitu guys. Alhamdulillah. Dari tadi sepertinya saya dengar alhamdulillah. Apa sih yang didapat? Kok seolah-olah kita sepertinya mendapatkan sesuatu yang besar dari mungkin tadi ada kutipan pintu taubat atau apa? Iya. Luar biasa Gus. Betul alhamdulillah. Jadi ini bukan pembenaran, bukan gedek mati, itu bukan Jawanya Gus, tapi betul-betul yang ada di sini itu memang sesuai doa Gus, saya ini. Sesuai doa yang saya, tapi nggak ngerti saya kalau doa itu diijabah dengan cara seperti ini. Karena pada saat di luar itu saya ini betul-betul di suatu siang, saya lupa kalau harinya pasti Sabtu itu. Kenapa Sabtu? Karena Sabtu itu pasti saya berkegiatan di kantornya teman saya itu. Sepulang dari itu saya langsung tertetus gitu ya. Kan saya sudah pensiun ini Gus. Pensiun per 1 April 2002 kemarin. Jadi saya tercetus, kenapa ya? Kok saya ini selalu nikmat hidup saya, perasaan saya Gus. Selalu nikmat, tidak ada kekurangan, walaupun tidak berlebih Gus. Saya tidak berlebih, cuma cukup saja gitu. Artinya tidak sulit untuk mencari makan keseharian dibanding masa lalu saya dulu. Kenapa saya diberi kemudahan? Artinya selalu kebutuhan yang ada itu tercukupi Gus oleh Allah. Kebutuhan anak-anak lancar semua sampai dengan lulus S1 semua itu alhamdulillah lancar dibandingkan dengan kondisi saya pada saat masih kecil dulu. Apakah ini, saya nggak ngerti kalau itu namanya perasaan saya itu apakah ini yang dibombong gitu ya. Dibombong itu apa Gus? Sulakan itu apa Gus? Pokoknya kabeh dituruti tapi nanti terjerumuskan. Nah, mungkin pikiran saya gitu guys, dibombong oleh Allah semua dicukupi sehingga saya memang lupa daratan dan lautan artinya, sehingga saya sangat jauh dengan Allah. Artinya saya sholat jika saya karep saja, jadi tidak ada agenda sholat bahwa ini memang harus melaksanakan sholat dengan tepat waktu, tidak ada Gus. Jadi saya lewat, kalau pas nggak ada waktu, pas adzan ya saya berhenti sholat, kalau enggak ya enggak gitu. Apakah kondisi seperti ini ya saya diberi kenikmatan versi saya seperti ini, tapi nanti azab yang akan menimpa saya di alam kubur dan seterusnya gitu. Dan saya memang buta dalam soal keagamaan, cuma di perasaan saya itu seperti itu Gus. Ada kan orang yang berbuat salah dan langsung ditegur Allah dengan versi masing-masing. Tapi saya memang betul nggak pernah Gus saya ini. Apakah ini ya bagaimana aku nanti saya yang sekarang saya sudah tahu diri bahwa sudah umur 56 waktu itu kan baru pensiun 56 kan, sudah tinggal beberapa tahun saja saya di dunia ini, tapi tanpa ada bekal yang saya bawa nanti bagaimana? Apakah ini yang namanya apa Gus? Istidrot itu saya Gus. Di benak saya naik sepeda motor dari kantornya teman saya sampai pulang ke rumah. Dan memang Gus nggak saya kepingin menikmati bahwa ini ya ada kesulitan apa yang katanya itu adalah langkah untuk menebus dosa dan sebagainya. Kok saya nggak pernah seperti itu gitu Gus. Ini demi Allah saya pikirannya seperti itu. Jadi bukan pembenaran bahwa yo terang aja wong dihukum kan mesti enggak Gus. Ini betul-betul nyata dari hati saya dan kondisi yang saya alami. Dan selang beberapa bulan muncullah permasalahan yang ada. Padahal permasalahan yang ada ini
baik-baik saja. Kami nggak punya niatan untuk melakukan hal apapun. Apalagi, kan kasusnya ini kasus BRI, Gus. Apalagi saya niat menciderai BRI atau mengkhianati BRI, itu nggak ada sama sekali. Semua berjalan dengan niatan yang baik, sehingga nggak ada bayangan seperti ini, nggak ada sama sekali. Tetapi itu tadi, saya dihidupkan dengan kenikmatan yang tanpa persiapan untuk hidup di alam kekal itu, Gus. Itu saya kekhawatiran yang ada di situ. Nah, akhirnya sehingga setelah saya masuk, singkat cerita, saya sudah ada di Penaling tadi, dan kekhawatiran saya terhadap kekerasan, kebrutalan dari informasi Mas yang tadi sampaikan, saya masuk pertama di kamar Penaling itu betul-betul hilang semua, Gus. Yang kata di 70% kekhawatiran saya hilang, 100% hilang. Karena teman yang 4 orang tadi yang sudah lebih dulu masuk itu ternyata baik-baik, Gus. Baik-baik, sehingga komunikasi berjalan dengan baik. Dan doa saya waktu itu, semoga saya selalu dipertemukan dengan orang-orang baik yang bisa membimbing saya. Itu doa saya, Gus. Dan memang semuanya harus saya syukuri. Alhamdulillah saya syukuri. Enggak, yang seharusnya nggak bisa dijenguk pada saat di ruang Penaling, kami ada jalan untuk bisa dijenguk seluruh keluarga yang ada. Alhamdulillah, sehingga kemudahan-kemudahan itu menyertai kesulitan saya yang ada. Yang ini kan benar, Gus, dibalik. Artinya semua yang setelah saat ini saya pelajari, semuanya benar setelah saya runtutkan dari perjalanan dari kantor kejaksaan sampai sekarang, itu memang betul bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Itu cek betulnya sudah, sangat betul sekali. Jadi untuk tadi yang kita pertanyakan tentang apa yang didapat di sini, kemudian di balik itu kita akan bersyukur. Namun di balik itu pula kan ada kesedihan atau bagaimana harus berpisah dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita cintai di rumah. Jadi bagaimana Pak Warno menyikapi dua hal ini? Satu sisi kita bersyukur di sini dengan mendapatkan petunjuk dari Allah, kemudian satu sisi juga harus berpisah dari keluarga. Iya, betul sekali, Gus, itu, Gus. Saya di sini merasa bahagia betul, selalu bersyukur untuk diri pribadi saya seorang. Tapi di balik itu saya meninggalkan keluarga yang nggak pernah berpisah, kan memang, Gus, kondisinya seperti itu, nggak ada permasalahan, rukun selalu gitu, sehingga alhamdulillah. Tapi alhamdulillahnya saya diberikan ujian ini di kondisi yang tepat menurut saya. Tepatnya itu anak-anak sudah besar semua, sudah berkeluarga semua, sehingga tidak ada beban, artinya beban yang ada itu sudah menurut saya sih sangat ringan, karena mereka sudah selesai semua, Gus. Sekolahnya sudah selesai. Yang kedua juga sudah berkeluarga. Artinya setelah saya dijadikan tersangka di kantor kejaksaan, itu kan diberikan kesempatan untuk keluarga datang, Gus. Nah, disitulah saya sampaikan, yang penting istri saya, anak-anak saya meyakini bahwa saya tidak melakukan hal yang dituduhkan. Dan alhamdulillah mereka semua pastinya, karena tahu saya bagaimana keseharian, sangat mendukung itu. Tidak apa-apa, sudah, yang sabar, yang ikhlas gitu, Gus. Nah, pada saat di Penaling terus ada kesempatan besukan, ya mereka ya jelas sedih, bukan sedih ya, sangat sedih gitu ya, karena sangat sedih, karena di rumah kan kebetulan hanya tinggal berdua, Gus, istri saya, karena yang dua sudah ikut suaminya masing-masing. Jadi kesedihan itu ada kata yang menguatkan saya bahwa anak-anak saya kan 3, Gus, yang 3, jadi cewek semua 3, yang bisa masuk itu 3 plus 1 suami, terus istri saya. Yang bisa ngomong itu anak saya itu memang yang pertama. Yang kedua, ketiga itu cenderung pendiam, sehingga apalagi ini cuma bisa meneteskan air mata saja, Gus. Kesan yang saya tangkap, Mbak Yayin, walaupun membahasakan dirinya itu, dia menyebut Mbak Yayin itu, Mbak Yayin percaya bahwa Papa tidak melakukan hal yang dituduhkan. Dan Mbak Yayin dan adik-adik serta Mama bangga mempunyai Papa yang seperti ini, gitu, Gus. Gak apa-apa, Pak, kami semua berada di belakang Papa. Dan istri saya, belum dia selesai, belum ngomong, istri saya langsung nyeletuk,
Papa jangan khawatir, Mama menjadi pembela nomor satu Papa. Insya Allah. Mama sing arep menjadi pembela nomor satu Papa. Gitu terus. Alhamdulillah. Jadi dengan kondisi itu walaupun kondisinya penuh dengan kesedihan, tapi di balik itu semua mereka menguatkan saya, dan saya juga menyampaikan ke keluarga itu bahwa ini adalah ujian bersama yang Papa wakili di sini. Dengan adanya Papa di sini, kalian semua pasti akan lebih rukun, akan lebih guyup, akan lebih koordinatif gitu kan, karena pasti ya apa Papa ya apa dan sebagainya. Alhamdulillahnya kan di situ Gus. Itu menurut saya kesedihan itu ya pastinya terutama saya pribadi. Kalau saya pribadi sudah betul-betul Gus. Jadi saya bukan apa ya, tapi betul-betulan bahwa saya tidak memikirkan diri saya sendiri Gus, karena saya sendiri yang tahu di kondisi ini kan, bahwa saya memang sudah diijabah doa saya. Salah satunya, pertemukanlah ya Allah saya dengan orang-orang baik yang bisa membimbing dan mengarahkan saya. Sudah diijabah betul, sehingga dari kamar penaling langsung diarahkan di kamar 11, di situ berkumpul juga sudah dengan komunitas yang jauh lebih besar jumlahnya gitu Gus, dan alhamdulillah semua bisa menerima kami dengan baik. Menurut saya justru dengan sangat baik mereka menerima saya sebagai warga baru di kamar 11 itu dengan luar biasa gitu Gus. Menurut saya itu, saya ini sudah hilang 100% betulan kekhawatiran dan sebagainya tentang kebrutalan itu. Terus akhirnya ya ketemu Gus Fahim kan, yang mau sangat membantu saya untuk bisa masuk ke kamar 18, yang di situ sudah betul-betul puncak ketenangan saya, karena betul-betul bisa beribadah tepat waktu di masjid yang ada. Karena kalau di Penaling, di kamar 11 itu sudah kurang lihat menurut saya sih ya, kurang memenuhi syarat untuk beribadah, kurang maksimal gitu guys. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena memang yang tahu saya sudah merenung Gus selama hidup 56 tahun, itu nggak pernah saya ini fokus di periode tertentu misalkan untuk beribadah, itu nggak pernah. Sehingga saya ibadah saya itu ya sailingi gitu Gus, sailingnya, dan itu betul-betul kondisi yang ada di sini sebelum saya masuk di lapas ini. Itu sekilas cerita saya. Dan alhamdulillahnya setelah di sini ini bukan 180 derajat lagi, menurut saya sudah 360 wis ya, 360 derajat betul. Balik lagi berarti. Enggak, tapi di puncaknya gitu ya. Jadi dalam kesempatan ini yang pertama saya terima kasih betul kepada BRI yang sudah memberikan kesempatan. Tentunya semua setelah saya sadari ini Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk masuk di BRI, dan disitulah kehidupan saya berubah menjadi cukup Gus. Yang dari semula serba kekurangan menjadi cukup dan sebagainya, ternyata itu hanya dari sisi lahiriah menurut saya, dari sisi materi saja yang nggak ada apa-apanya gitu Gus, dibanding nanti ya apa persiapan saya yang setelah tahu saya di sini kehidupan yang kekal abadi di akhir nanti itu nggak ada dampaknya sama sekali nih Gus, nggak ada dampaknya sama sekali. Nah, sehingga di sisa waktu yang ada ini Allah betul-betul menskenario kehidupan saya ini dengan sangat cantik dan luar biasa gitu, sangat cantik dan luar biasa, tanpa pernah saya duga sama sekali. Bagaimana misalkan saya tanpa ada permasalahan itu, walaupun dengan niatan yang baik sih karena membantu orang, tapi di sisi semua selama 56 tahun lah ya, 56 tahun itu saya jauh dari Allah, jauh dari kata ibadah dan sebagainya, itu betul-betul diarahkan oleh Allah. Ya sudah, sebelum menghadapku kamu harus bersih dulu. Itu kegeeran saya Gus, kegeeran saya. Amin. Alhamdulillah gitu Gus, betul-betul alhamdulillah sekali.